Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi pada topik 1, bagian demonstrasi kontekstual, pembelajaran berdiferensiasi, dengan dosen pengampu Mimin Darmini MPD. Adapun anggota dari kelompok 3 PGSD 001, saya sendiri Apriatin sebagai moderator, kemudian ada rekan saya Ayu Aliatul Izzah, ada Arif Zainal Arifin, Asafa Rokikul Kolbi, dan Ayu Ratna Yuliana. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama pengertian pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua kita akan membahas tentang contoh keragaman anak di kelas, dan yang ketiga kita juga akan membahas teori-teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Kita ke bagian pertama, dimulai dari definisi pembelajaran berdiferensiasi. Menurut ahli, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran dengan proses belajar mengajar sedemikian hingga peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhan peserta didik, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan untuk mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman siswa dalam belajar sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses siklus mencari tahu tentang siswa dan merespon belajarnya berdasarkan perbedaan. Selanjutnya, keberagaman peserta didik. Di sini ada 3 aspek keberagaman peserta didik. Yang pertama ada kesiapan belajar, yang kedua minat, dan yang ketiga profil belajar. Yang pertama kesiapan belajar. Jadi kesiapan belajar ini untuk melihat sejauh mana peserta didik menguasai materi. Sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai, guru perlu melakukan asesmen terkait dengan kesiapan belajar ini. Yang kedua, minat atau ketertarikan. Minat atau ketertarikan ini untuk melihat ketertarikan peserta didik dalam hal apa. Ketertarikan ini bisa untuk menentukan aktivitas apa yang perlu dilakukan peserta didik. Dan yang ketiga, profil belajar atau gaya belajar. Profil belajar ini mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Ada peserta didik yang senang belajar dalam kelompok besar, ada yang senang berpasangan atau kelompok kecil, atau ada juga yang senang sendiri. Selain itu, panca indera juga memiliki peranan penting dalam belajar. Ada yang belajar melalui pendengaran saja atau auditori, ada yang harus melihat gambar atau secara visual, dan ada juga yang harus learning by doing atau kinestetik. Contoh keberagaman peserta didik di dalam kelas. Keunikan dan keberagaman yang melekat pada diri setiap anak diantaranya adalah yang pertama, gaya belajar. Gaya belajar dibagi menjadi 3. Gaya belajar auditori, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Yang kedua adalah kemampuan akademik. Ada beberapa peserta didik yang memang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, sedang, dan juga rendah. Yang ketiga adalah kecepatan dalam memahami pelajaran. Ada siswa yang memang cepat dalam memahami pelajaran, ada pula yang sedang, dan bahkan lambat. Yang keempat adalah orientasi belajar. Tingkatan yang pertama adalah mastery, yang kedua adalah performance approach, dan yang ketiga adalah performance avoidance. Selanjutnya adalah motivasi. Kemudian self-efficacy, lalu minat. Minat di sini adalah minat pada pelajaran tertentu, misalnya matematika, bahasa, ataupun sains. Selanjutnya adalah kepribadian, misalnya introvert atau extrovert, termasuk juga status sosial ekonomi atau SSE. Tentu ada beberapa peserta didik yang kemampuan status sosial ekonominya tinggi, sedang, dan juga rendah. Teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi diantaranya, yang pertama, teori konstruktivisme oleh Jean Piaget. Yang kedua adalah teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner. Yang ketiga
adalah teori gaya belajar oleh David Kolb. Yang keempat adalah teori sistem ekologi. Yang kelima adalah teori multiple intelligences. Yang keenam, teori zone of proximal development atau ZPD. Dan yang terakhir adalah teori learning modalities. Yang pertama ada teori konstruktivisme oleh Jean Piaget. Piaget berpendapat bahwa anak-anak belajar melalui proses aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman yang mereka alami. Hal ini tentunya mendukung diferensiasi karena siswa berada pada berbagai tahap perkembangan kognitif dan memerlukan pengalaman belajar yang disesuaikan. Yang kedua, teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner. Gardner mengidentifikasi 8 jenis kecerdasan yang berbeda. Ada linguistik, logika matematika, spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalistik. Teori ini juga mendukung diferensiasi karena mengakui bahwa siswa memiliki kekuatan dan preferensi belajar yang beragam. Sehingga pengajaran haruslah menyesuaikan dengan berbagai jenis kecerdasan ini. Ketiga, teori gaya belajar oleh David Kolb. Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki preferensi dalam cara mereka belajar, misalnya melalui visual, auditori, ataupun kinestetik. Yang keempat, teori sistem ekologi Yuri Bronfenbrenner. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi dalam lingkungan sosial di mana anak tinggal, baik di lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural oleh Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem ekologi, meliputi mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kranosistem. Lalu yang kelima, teori multiple intelligence. Howard Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Pada teori multiple intelligence ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan. Dalam kehidupan nyata, kecerdasan-kecerdasan itu hadir dan muncul bersama-sama atau berurutan dalam suatu atau lebih aktivitas. Kedelapan kecerdasan tersebut yaitu kecerdasan verbal linguistik, logis matematis, spasial visual, kinestetik jasmani, musikal, intrapersonal, interpersonal, dan naturalis. Yang keenam ada teori Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development atau disingkat dengan ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial, yang dimana tingkat perkembangan aktual ini tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial itu sendiri tampak dari kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Lalu yang ketujuh ada teori learning modalities. Learning modalities dikenal dengan singkatan VAK, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Modalitas belajar visual memungkinkan siswa untuk lebih mudah menerima informasi melalui gambar. Modalitas belajar auditori cenderung mengandalkan pendengaran dan sering melibatkan pertanyaan serta diskusi. Sedangkan modalitas belajar kinestetik mendorong kegiatan belajar atau fisik sambil melakukan seperti pengalaman langsung atau gerakan fisik. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa peserta didik tidak harus terbatas pada satu modalitas belajar saja, karena mereka dapat menjadi pembelajaran multimodal yang dapat beralih mode tergantung pada situasi pembelajaran.